Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleha semuanya? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik semua ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih kita mengenai sholat jamak dan qashar. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama kan kita bahas adalah tentang sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Artinya, saat masuk waktu zuhur, ia tidak melakukan sholat zuhur, akan tetapi dilakukan di waktu asar. Sholat apa saja yang boleh dijamak? Nah, yang pertama, sholat zuhur yang dijamak atau dikumpulkan dengan sholat asar. Dan yang kedua, sholat maghrib yang dijamak atau dikumpulkan dengan sholat isya. Tapi yang harus kita ingat, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Sholat jamak ini dibagi dua. Ada yang namanya sholat jamak takdim dan ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat di awal waktu. Nah, jadi di waktu yang pertama ya, contohnya menjamak sholat zuhur dan asar yang kemudian dikerjakan di waktu zuhur, atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya yang kemudian dikerjakan di waktu maghrib. Kemudian ada yang namanya sholat jamak tahir. Apa itu sholat jamak tahir? Sholat jamak tahir adalah mengumpulkan sholat di waktu akhir. Contohnya jamak sholat zuhur dan asar yang dilakukan di waktu asar, atau sholat jamak antara sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu sholat isya. Namun ada syarat dalam sholat jamak ini. Salah satunya adalah ketika kita dalam perjalanan jauh ya, minimal 76 km. Nah, kalau tidak ya tidak boleh dijamak. Karena ada ketentuan-ketentuannya, ada waktunya. Yang akan dibahas nanti setelah kita membahas apa itu sholat qashar. Nah, ini dia sholat qashar. Sholat qashar adalah menjadikan sholat yang jumlah rokaatnya 4 menjadi 2 rokaat. Misalnya, apa saja coba? Iya, sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Jadi yang 4 rokaat boleh dikosor, dikurangi menjadi 2 rokaat. Tapi sholat subuh dan maghrib tidak bisa dikosor. Kenapa? Karena jumlah rokaat sholat subuh cuma 2 rokaat, maghrib cuma 3 rokaat. Sedangkan yang boleh dikosor adalah sholat yang jumlah rokaatnya adalah 4 rokaat. Sholat jamak dan qashar. Nah, kalau tadi sholat jamak, sholat qashar. Nah, yang ini sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar artinya adalah sholat yang boleh kita jamak dan kita qashar sekaligus. Jadi sudah digabung, dikurangi pula. Nah, yaitu semua sholat yang memenuhi syarat untuk bisa diqashar, maka sholat tersebut pasti boleh dijamak. Menjamak sholat yang bisa diqashar tidaklah harus. Jadi seseorang bisa saja hanya mengqashar tanpa menjamak, biarpun boleh untuk menjamak. Ini pilihan, rukhsah yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi boleh dipilih. Poin pentingnya adalah tidak semua sholat yang bisa dijamak itu bisa diqashar. Ada sholat yang memenuhi syarat untuk dijamak, akan tetapi belum memenuhi syarat untuk diqashar. Maka saat itu hanya boleh menjamak dan tidak boleh mengqashar. Yang kedua, semua sholat yang bisa diqashar pasti boleh dijamak. Artinya semua sholat yang memenuhi syarat untuk boleh diqashar secara otomatis boleh dijamak. Apa saja syarat sholat jamak dan bagaimana cara serta niat sholat jamak baik takdim maupun takhir, insya Allah akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya ya. Jadi untuk hari ini di video pembelajaran kali ini kita baru membahas tentang apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, dan apa itu sholat jamak qashar. Nah, untuk bagaimana ketentuannya, syaratnya, caranya, niatnya, itu akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Tak lupa, poin penting dari materi ini tolong dicatat di buku fikihnya. Nah ya, supaya nanti ketika antum mau mereview materi itu akan lebih mudah karena ada catatannya. Dan ilmu itu seperti yang saya sering sampaikan, ilmu itu diikat dengan cara dicatat. Baik, untuk video pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.